Pernah kepikiran nggak sih berapa jumlah murid yang paling pas dalam satu kelas? Mungkin 20 atau 30? Nah, Kementerian Pendidikan baru aja ngeluarin aturan baru buat jawab ini. Dan jawabannya ternyata nggak sesimpel itu loh. Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Ini dia nih, dilema utamanya. Gimana caranya bikin standar mutu yang adil buat sekolah di kota besar sama sekolah yang ada di daerah terpencil? Nah, peraturan baru ini tujuannya yaitu mencoba menyeimbangkan antara apa yang ideal di atas kertas dengan kenyataan yang, ya kita tahu sendiri kan, beragam banget di lapangan. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, ada satu istilah penting yang bakal sering kita sebut. Namanya rombel. Singkatan dari rombongan belajar. Gampangnya, anggap aja ini bahasa resminya pemerintah untuk bilang satu kelas. Jadi, ini dia peta perjalanan kita kali ini. Pertama, kita lihat dulu aturan idealnya kayak gimana. Terus kita bahas standar yang disebut kondisi normal. Setelah itu, kita hadapi realita lewat kondisi pengecualian. Kita juga bakal cari tahu gimana cara mengajukan pengecualian itu. Dan terakhir, kita tarik benang merahnya, apa sih makna besar di balik semua ini? Sip, mari kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu memahami tujuan utama dari peraturan ini. Jadi intinya begini, pemerintah itu mau semua anak Indonesia, dimanapun mereka berada, dapat pengalaman belajar yang berkualitas. Tapi di sisi lain, mereka juga sadar betul, kalau aturan yang kaku banget malah bisa jadi bumerang, bisa-bisa malah menghalangi akses pendidikan, terutama di daerah-daerah tertentu. Nah, disinilah tantangannya. Oke, setelah tahu tujuannya, sekarang kita lihat yuk, seperti apa sih yang dimaksud kondisi ideal atau kondisi normal menurut peraturan ini? Nah, ini dia angka-angka bakunya. Untuk tingkat SD, maksimal itu 28 murid per kelas, naik ke SMP jadi 32. Dan untuk SMA atau SMK, batasnya 36 murid. Angka-angka ini bukan asal comot ya, ada pertimbangannya, yaitu biar guru bisa kasih perhatian yang cukup ke setiap murid. Eits, tapi tunggu dulu, nggak cuma soal jumlah muridnya aja loh, luas ruangannya juga dihitung. Aturannya itu, setiap murid harus punya jatah ruang minimal 2 meter persegi. Jadi, kita pakai contoh ya, kalau ada kelas SD ruangannya 50 meter persegi, ya berarti isinya maksimal cuma boleh 25 murid, meskipun batas aturannya 28. Ini penting banget buat mastiin anak-anak punya ruang gerak dan nyaman saat belajar. Dan yang disebut normal, itu ternyata sebuah paket lengkap. Bukan cuma soal murid dan ruangan, ada 3 pilar lain yang wajib dipenuhi. Pertama, jumlah gurunya harus cukup dan berkualitas. Kedua, anggaran sekolahnya harus sehat. Dan yang ketiga, ini penting, fasilitas kayak perpustakaan atau lab itu nggak boleh disulap jadi ruang kelas permanen. Semuanya harus pada tempatnya. Oke, itu tadi kan gambaran dunia idealnya. Tapi kita semua tahu lah ya, kondisi di lapangan itu seringkali jauh dari kata normal. Nah, disinilah peraturan ini jadi menarik banget. Karena dia nggak tutup mata sama realita. Ada yang namanya kondisi pengecualian. Pengecualiannya ini ada 2 jenis dan tujuannya beda banget. Tipe pertama itu untuk situasi di mana sekolah terpaksa nerima lebih banyak murid per kelas karena kondisinya terbatas. Nah, tipe kedua justru kebalikannya. Ini buat sekolah yang sumber dayanya malah berlebih dan peminatnya banyak banget. Jadi pengecualian tipe pertama ini bisa kita anggap kayak jaring pengaman sosial di bidang pendidikan. Ini cuma berlaku buat sekolah-sekolah yang benar-benar nggak ada pilihan lain. Coba bayangin, di satu pulau kecil cuma ada satu SMP. Daripada ada anak yang putus sekolah, ya kan? Mending diterima aja dulu, meskipun kelasnya jadi sedikit lebih padat. Nah, gambar ini ngejelasin perbedaannya dengan sangat jelas. Sekolah di daerah terpencil yang jadi satu-satunya harapan, itu bisa disetujui. Tapi kalau sekolah favorit di tengah kota yang di sekelilingnya banyak sekolah lain, nggak bisa. Jadi, jelas banget ya pengecualian ini tujuannya buat pemerataan akses pendidikan, bukan buat menampung popularitas mata. Sekarang kita bahas pengecualian tipe kedua, yaitu nambah jumlah rombel atau kelas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, syaratnya itu kebalikannya. Sekolahnya justru harus bisa ngebuktiin kalau mereka itu kaya sumber daya. Punya ruang kelas standar yang belum terpakai, jumlah gurunya lebih dari cukup, dan anggarannya juga kuat. Jadi perbedaannya kentara banget kan? Sekolah yang memang punya kapasitas lebih buat berkembang, silakan. Tapi sekolah yang maksa diri sampai-sampai ngorbanin perpustakaan buat jadi kelas, jelas nggak akan diizinkan. Tujuannya satu, menjaga supaya penambahan kapasitas nggak malah nurunin kualitas. Oke, terus pertanyaannya, gimana caranya sebuah sekolah bisa ngebuktiin kalau mereka memang layak dapat pengecualian? Tentu ada jalur resminya.
Prosesnya ini dibuat berlapis-lapis, biar keputusannya objektif. Jadi alurnya gini. Pertama, sekolah atau dinas pendidikan setempat mengajukan proposal. Kedua, proposal itu diverifikasi oleh perpanjangan tangan Kemendikbud di daerah, namanya UPT. Nah, setelah dicek, baru deh dinas pendidikan setempat ngasih keputusan akhir. Dan yang paling penting di sini, kuncinya adalah data. Bukan asumsi, bukan kira-kira. Proposal nggak bisa cuma modal bilang, kayaknya kami butuh deh, atau kan sekolah kami favorit. Nggak bisa, harus ada bukti konkret. Misalnya, data peta sebaran sekolah, data jarak antar sekolah, sampai data jumlah guru yang valid di sistem Dapodik. Oke, dari semua aturan yang kelihatannya rumit ini, pada akhirnya semuanya bermuara pada satu prinsip utama. Kutipan langsung dari peraturannya ini benar-benar menegaskan roh dari aturan ini. Intinya, fleksibilitas yang dikasih itu bukan celah buat diakali. Sama sekali bukan. Itu adalah sebuah alat yang harus dipakai dengan penuh tanggung jawab. Kenapa? Ya demi menjaga kualitas pendidikan kita semua. Nah, ini ada satu poin yang penting banget. Khusus untuk pengecualian tipe pertama tadi, yang nambah jumlah murid per kelas, itu sifatnya sementara. Ada batas waktunya, maksimal 2 tahun. Tujuannya apa? Buat mendorong pemerintah daerah supaya cari solusi permanen. Entah itu bangun sekolah baru atau nambah ruang kelas. Jadi, kenapa sih semua ini penting buat kita? Karena sistem ini, kalau kita perhatikan, secara cerdas mencoba mengatasi dua masalah ekstrim di pendidikan kita. Di satu sisi, memastikan anak-anak di daerah sulit tetap bisa sekolah. Di sisi lain, ngerem kepadatan di sekolah-sekolah favorit yang kalau dibiarkan bisa nurunin kualitas belajar. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang menarik. Aturan ini kan bukan sekedar buku panduan yang kaku, ini adalah sebuah instrumen. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi sekedar boleh atau nggak boleh, tapi lebih jauh dari itu. Gimana caranya para pengambil kebijakan di daerah bisa pakai instrumen ini secara kreatif buat merancang sebuah peta jalan pendidikan yang lebih adil dan lebih berkualitas untuk wilayah mereka masing-masing. Nah, itu yang patut kita pikirkan bersama.